kepada teman-teman pengurus komunitas Jakarta Slim, pihak SDC, Universitas Versi, dan Hasan Digital yang sudah membantu dalam berjalannya webinar ini. Untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai vocabulary control. Kira-kira apa sih vocabulary control itu? Vocabulary control merupakan kata atau kumpulan kata yang menentukan subjek buku dan material lainnya, serta menyatukan materi perpustakaan di bawah subjek yang sama. Biasanya digunakan pada katalog atau pangkalan data. Well, itu sih penjelasan singkatnya. Mungkin buat teman-teman semua yang masih penasaran bisa mengikuti webinar ini yang akan dibawakan oleh Mas Danang dari Yarsi, Universitas Yarsi, dan Mas Ido dari Slim Developer. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yudo. Ada dari Ketua Komunitas Jakarta juga masih menyempatkan, namun dia pada jam sekarang berhalangan hadir. Dia akan nanti join di jam-jam selanjutnya mungkin. Oke, setelah itu kita lanjut masuk saja ke acara intinya tentang vocabulary control. Itu vocabulary control mungkin teman-teman sudah sering menjumpai ya di kehidupan sehari-hari, contoh kecilnya kayak di Google mungkin melakukan pencarian, kita ada tuh rekomendasi subjek-subjek yang berkaitan dengan apa yang teman-teman cari. Nah, bagaimana implementasinya di aplikasi Slims, dan juga bagaimana mempraktikannya dan berkontribusi untuk vocabulary control nanti akan dijelaskan oleh materi kita pada pagi hari ini. Kepada Mas Danang dan Mas Ido, waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Naji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah nih. Luar biasa sekali, Sabtu pagi masih pada semangat ikut webinar. Seperti biasa kita kumpul di acara Sinau Slims Jakarta ini. Seperti yang sudah dijelaskan, memang acara komunitas Slims Jakarta yang rutin diadakan untuk kita belajar tentang otomasi perpustakaan, tentang Slims. Kita biasanya mengadakan acara ini secara kopi darat ya, kita ketemu dan situ memang secara santai. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil menyiapkan cemilan juga sambil minum, nggak apa-apa kita karena memang kita coba di bawah santai aja. Hari ini saya sama Ido, Waris Agung Widodo, akan mengupas tentang vocabulary control atau kosakata terkendali. Ini bahasan tentang ilmu bidang kita sekali ya, bidang perpustakaan sekali. Mungkin di sini sebagian besar yang sudah pernah mendengar tentang kosakata indeks atau kosakata terkendali boleh angkat tangannya atau jempol. Oke, cukup banyak. Kita mungkin flashback ya Pak. Waktu itu tahun berapa Doy? Kita apa ada ide tentang vocabulary control di Slims ini? Sekitar tahun berapa ya? 2014 ya, Do ya? Mas Ido sedang berada di 2014. Jadi sekitar tahun 2014 saya dengan Ido ini waktu itu curhatin apa ya? Curhatin di perpustakaan FKUI ya, subjek ya Do ya? Ini
Tentang NLM kalau nggak salah waktu itu. Natural language. Nah, waktu itu sih jadi terkait koleksi-koleksi yang apa ya? Sebenarnya ada koleksi tentang subjek tersebut ada di rak gitu. Cuma ketika dicari di opak nggak ketemu gitu. Karena ternyata setelah ditelusuri kesalahannya itu ada di kata kunci yang digunakan gitu. Kata kunci yang digunakan ada situ akhirnya kita coba telusuri di Slims. Nah, waktu itu ternyata wah ini nih kayaknya nih gimana jalan keluarnya adalah menggunakan atau mengimplementasikan kosakata indeks di dalam Slims gitu. Nah, itu waktu itu belum ada. Jadi itu kita coba rancang, kita coba bangun di 2014. Nah, di 2015 fitur ini masuk ke dalam versi Slips Acacia 8. Waktu itu di launching di Malang, di Slims Community Meetup Malang. Dan ini juga di tahun 2016 sempat saya juga presentasikan di Lokakarya dokumentasi dan informasi PDI LIPI. Nah, saya izin untuk share screen. Presentasi yang sempat saya bawakan juga pada acara tersebut. Jadi ini untuk gambaran untuk teman-teman tentang vocabulary control dan kosakata terkendali. Oke. Apakah share screen saya bisa sudah ditangkap dengan baik? Lagi nggak? Sudah Mas, sudah ada. Oke. Ini adalah artikel dan presentasi yang saya sampaikan di Lokakarya Nasional Dokumentasi dan Informasi PDI LIPI 2016. Ini saya modifikasi untuk kegiatan ini. Mungkin latar belakangnya saya ceritain dulu. Nah, ini kalau dalam sistem informasi perpustakaan, teman-teman mungkin masih ingat bahwa di perpustakaan di sini sistem informasinya di sebelah kiri layar ada input, masukan. Nanti di sebelah kanan ada keluaran atau output. Di dalam input kita melakukan pencatatan ciri dan penataan dari dari koleksi atau dokumen perpustakaan. Nah, nanti di keluaran itu atau di output kita melakukan pencocokan dan penyerahan koleksi. Jadi di sebelah kiri bahan pustaka kita terima, lalu kita analisis atau kita olah. Kita olah dari olah fisik sampai olah buat metadata sampai jadi katalognya. Misalnya olah fisik kan biasa kita cap dulu, kita beri sampul, seperti itu, lalu kita klasifikasi, kita katalogisasi. Nah, di sini hasil dari analisis ini ada dua produknya. Yang pertama itu susunan koleksi, jadi koleksinya sudah kita analisis, sudah kita olah ya. Kita taruh di rak, kita susun berdasarkan nomor panggil kalau di perpustakaan ya. Nomor panggil itu terdiri dari 3 klasifikasi, lalu 3 huruf pengarang, lalu 1 huruf depan judul. Nah, selain susunan pada koleksi yang ada di rak itu, kita juga menghasilkan sistem katalog. Jadi katalognya kita menghasilkan metadata. Nah, di sini kegiatan input dan produknya, lalu di sebelah kanan
ada pemakai, user atau pemustaka ya. Pemustaka datang, mereka tentu ingin memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Dan di sana mereka melakukan temu kembali atau dengan penelusuran. Ada dua cara juga. Jadi mereka, pemustaka ini, bisa langsung datang ke susunan koleksi yang ada di rak, lalu mengambil koleksi tersebut, membawanya ke bagian sirkulasi untuk dicatat peminjaman, lalu koleksinya dibawa pulang. Nah, cara seperti itu mungkin efektif kalau si pemustaka sudah mengetahui dengan persis koleksi yang dia inginkan dan letaknya di mana. Atau mungkin karena susunan koleksinya tidak terlalu banyak, gitu. Jadi pemustakanya sudah tahu, dia bisa langsung ke susunan koleksi. Namun akan jadi masalah kalau si pemustaka itu datang ke perpustakaan dan dia masih belum clear informasi yang atau koleksi yang diinginkan, dan koleksi yang tersedia di perpustakaan itu sangat banyak. Nah, disitulah pemustaka melakukan penelusuran, temu kembali informasi yang diinginkan melalui sistem katalog produk kedua yang kita gunakan. Dari sistem katalog, mereka cari bisa berdasarkan judul, bisa berdasarkan pengarang, bisa berdasarkan subjek. Nah, dari sistem katalog, mereka biasanya mencatat nomor panggil. Catat nomor panggilnya, lalu mereka ke susunan koleksi yang ke rak, gitu ya. Ngambil koleksinya di rak berdasarkan nomor panggil yang sudah dicatat, lalu membawanya ke pustakawan reference untuk mereka proses untuk peminjaman. Gitu. Mereka melakukan penyerahan, gitu. Nah, di sini yang jadi sorotan adalah pada pembahasan kali ini adalah di bagian analisis ini, bagian pengolahan. Di bagian analisis dan bagian pengolahan, biasanya pustakawan melakukan pengatalogan atau pengindeksan. Pengatalogan atau pengindeksan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengatalogan deskriptif yang sebelah kiri, lalu yang kedua pengindeksan subjek yang sebelah kanan. Pengatalogan deskriptif ada apa aja? Dia pengatalogan deskriptif ini dilakukan berdasarkan fisik atau bentuk bahan pustaka. Di situ nanti akan kita melakukan kegiatan deskripsi bibliografi. Kita masih ingat tentu 8 daerah dari judul, pengarang, hingga ISBN, lalu juga nanti ada penentuan tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Pedoman yang digunakan untuk pengatalogan deskriptif ini ada AACR, Anglo-American Cataloging Rules, ada juga ISBD, International Standard Book Description. Nah, yang terbaru juga ada untuk digital, selain AACR juga ada yang terbaru. Saya lupa namanya itu. Jadi untuk kegiatan pengatalogan lebih untuk koleksi digital. Nah, untuk tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan ini sebenarnya juga memerlukan daftar tajuk gitu. Cuman bukan daftar tajuk subjek, tapi daftar tajuk nama orang, daftar tajuk nama lembaga, dan daftar tajuk geografi misalnya. Nah, nanti itulah yang ada di pengatalogan deskriptif. Nah, di sebelah kanan pengindeksan subjek itu dilakukan kita mencari isi bahan pustaka. Kita mau tahu ini koleksi isinya tentang apa sih, membahas apa sih, subjeknya apa. Nah, makanya di situ kegiatannya kita melakukan analisis subjek. Nah, pada analisis subjek, hasil dari analisis subjek ini biasanya berupa masih dalam bentuk kata alamiah, natural language.
Misalnya ada sebuah buku olahraga gitu, ngeliat, wah ini tentang bulu tangkis nih, gitu. Oke, itu kan masih natural language, gitu. Nah, nanti bulu tangkis ini kita perlu lakukan penerjemahan. Penerjemahan menjadi tajuk subjek dan atau nomor kelas. Jadi penerjemahannya dalam bentuk tajuk yang bentuknya notasi seperti nomor kelas, ada juga yang bentuknya kata-kata gitu, menggunakan tajuk subjek. Nah, di sini di proses analisis subjek ke penerjemahan dari bahasa alamiah ke bahasa indeks, nah itu yang masih sering jadi masalah. Oh ya, pedoman untuk melakukan pengindeksan subjek ini nanti bisa menggunakan UDC, bisa menggunakan daftar tajuk subjek, bisa menggunakan thesaurus. Teman-teman mungkin yang dari prodi ilmu perpustakaan sudah mengenal dengan baik ketiga pedoman ini. Nah, nanti produk dari pengatalogan ini, baik pengatalogan deskriptif maupun pengindeksan subjek, itu berupa di bawah cantuman bibliografi atau katalog atau wakil ringkas bahan pustaka. Ini proses dari pengatalogan atau pengindeksan. Yang jadi masalah adalah pada tahun 2011, Profesor Sulistyo Basuki itu melakukan survei dan menemukan bahwa hampir 50% petugas perpustakaan tidak menggunakan tajuk subjek dalam katalog dan pangkalan data serta merancukan pengertian tajuk subjek dengan klasifikasi. Jadi kita lihat ada kerancuan di bagian penerjemahan, bagian sini. Dari bahasa alamiah ke bahasa indeks. Nah, kita lihat sebentar. Oke. Di sini bahasa indeks atau vocabulary control atau kosakata terkendali ini memiliki beberapa ciri-ciri. Tadi definisinya sudah disampaikan oleh Yudo. Nah, ini ciri-cirinya saya sampaikan. Yang pertama, kosakata ini terdiri atas kosakata yang terpilih dan terawasi, yang jumlahnya terbatas. Yang pertama. Yang kedua, setiap konsep hanya dapat diwakili oleh satu istilah atau kode, misalnya nomor kelas. Tidak boleh ada sinonim. Bila satu konsep dapat dinyatakan dengan dua atau lebih istilah, maka dipilih sebagai istilah terpilih atau preferred term atau istilah indeks yang mewakili konsep tersebut. Tadi misalnya kita temu, koleksi ini tentang badminton. Nah, itu adalah masih temuan kita secara bahasa alamiah. Bahasa pengindeksannya mau pakai apa? Mau tetap pakai apakah menggunakan bulu tangkis atau menggunakan badminton? Nah, nanti supaya konsisten pakai yang mana yang sebagai tajuk subjeknya. Nah, ini yang dimaksud dalam hal ini. Nah, ini yang ketiga, homograf, penulisan dua kata sama tetapi makna beda, harus dibedakan dengan penambahan istilah penjelas, qualifier. Misalnya di sini ada apel, itu apel upacara, ada apel buah. Nah, ini perlu ada penjelas. Yang keempat, istilah yang dapat menimbulkan keraguan karena kemungkinan penafsiran yang berbeda harus dijelaskan dengan catatan ruang lingkup, scope note. Dan yang kelima, hubungan antar istilah diperlihatkan, misalnya hubungan antar istilah terpilih dengan sinonimnya yang tidak boleh dipakai atau antara istilah umum dengan istilah khusus. Jadi di sini diperlukan rujukan atau cross reference. Yang keenam, kombinasi kosakata diatur hanya satu urutan diperbolehkan. Nah, ini adalah 6 ciri-ciri bahasa indeks. Nah, lalu bagaimana implementasinya di SLIMS?
Saya di sini menggunakan Slims 8 Acacia sebagai contoh, namun pada prakteknya ini di Slims 9 Boolean kurang lebih tetap sama. Lalu ini pengertian tentang Slims, definisinya. Nah, pada 2015 di Slims 8 Acacia ini ada satu fitur baru, mulai ada fitur baru, yaitu indexing language, bahasa indeks. Ini fiturnya kita namai fitur vocabulary control. Nah, fitur baru ini memungkinkan konsep atau subjek yang ada dalam basis data Slims memiliki struktur saling merujuk atau cross reference. Di sini maksudnya sebuah struktur saling merujuk itu sehingga satu nama atau satu istilah dapat dikaitkan dengan nama atau istilah lainnya. Sedemikian rupa sehingga jika ada keraguan tentang penggunaan nama atau istilah tersebut, maka baik pengelola perpustakaan maupun pengguna perpustakaan dapat mencapai kesepakatan dengan melihat ke daftar authority control atau vocabulary control. Nah, ini yang disebut cross reference atau rujukan ya. Di sini ada rujukan use atau gunakan, ini hubungannya ekuivalen. Lalu use for, digunakan untuk. Lalu ada broader term atau istilah yang lebih luas, ini hubungannya hierarkis. Narrow term atau istilah yang sempit, yang lebih sempit. Lalu ada related term atau istilah terkait, ini hubungan asosiatif. Lalu ada si also, lihat juga. Nah, ini yang di Slims versi sebelumnya itu belum ada. Jadi subjek-subjeknya terlihat seperti lepas gitu. Sendiri-sendiri gitu, nggak ada hubungan. Nah, kita mau bangun hubungan antar subjek pada Slims ini. Nah, tadi kita lihat bagian pengatalogan. Di situ pada pengindeksan subjek kita melakukan analisis subjek, yaitu mencari konsep-konsep atau subjek terpenting dari suatu bahan pustaka atau dokumen tersebut. Ini buku bicara tentang apa? Subjeknya apa? Karena buku seperti ini. Ada buku ini, judulnya Web Application Architecture, Principle, Protocol, and Practice. Nah, di sini kita temukan konsep, oh ini buku tentang website nih, tentang situs web. Nah, ini masih bahasa alamiah. Kita perlu terjemahkan konsep website atau situs web tersebut ke dalam bahasa indeks. Nah, berarti perlu penerjemahan dari bahasa alamiah ke bahasa indeks. Hasil dari analisis subjek tadi berupa konsep-konsep atau subjek yang masih dalam bahasa alamiah, natural language. Oleh sebab itu perlu dilakukan penerjemahan dari bahasa alamiah ke bahasa indeks yang dapat berupa bahasa indeks non-verbal atau notasi seperti notasi DDC. Tadi oke, website. Terus website berarti itu nomor DDC-nya berapa? Nah, itu adalah penerjemahan. Dan penerjemahan dari bahasa alamiah ke bahasa indeks verbal. Jadi selain tadi menjadi notasi misalnya dalam bentuk DDC, juga perlu dilakukan penerjemahan dari bahasa alamiah ke bahasa indeks verbal. Misalnya tadi, oke, ini website, tentang situs web. Nah, jadi yang kita pakai website atau situs web nih, atau apa gitu. Jadi ketika nanti kita melakukan pengatalogan itu konsisten gitu, dan juga pencarian juga bisa menjadi lebih hasil temu kembalinya kan lebih mudah. Nah, kita melakukan
penerjemahan menggunakan tadi, kalau bahasa indeks nonverbal berarti kita menggunakan misalnya DDC. Kalau bahasa indeks verbal di sini saya contohkan menggunakan DTS Perpusnas. Nah, di sini misalnya saya search menggunakan DTS Perpusnas, itu di situ pada waktu itu masih dalam bentuknya PDF ya. Kita punya PDF-nya, kita search website, dan saya temukan, oh website itu ternyata tidak digunakan, tapi gunakan internet. Jadi subjeknya bahasa alamiah website, untuk dijadikan bahasa indeksnya kita terjemahkan menjadi internet. Jadi konsep website dalam Perpusnas yang digunakan adalah internet. Nah, pustakawan kita untuk mengolah bukunya itu ketika input subjek itu bisa kita sambil bangun. Jadi prosesnya ada dua, bisa sambil membangun sambil jalan, ada yang kita bangun dari awal. Nah, yang bangun dari awal kita bisa masuk ke master file. Jadi nanti kita isi dulu di master file, Bapak Ibu menuju subjek menu master file dan submenu subjek. Kemudian kita tambahkan add new subject di tombol yang kanan ini. Lalu kita tinggal masukkan aja. Oh, tadi website, nomor kelasnya, ini berarti bahasa indeks nonverbal, jadi pakai DDC, jadi 004.678. Ini topik, tipenya topik, authority filenya berarti DTS Perpusnas. Nah, seperti ini. Ini adalah prosesnya. Itu baru masuk, tapi kita belum bangun hubungannya. Nah, kita juga berarti perlu bangun related term-nya, bisa di add di ininya, subjek ini di master file-nya. Related term-nya apa tadi? Karena ini gunakan, berarti sini related term-nya use. Nah, ini preferred term-nya yang digunakan adalah internet. Jadi kita bangun seperti ini, internet, lalu nomor kelasnya. Nah, ini kita save. Nah, nanti jadi setelah kita klik add new vocabulary ini ada internet. Nah, ini kita klik update. Nah, ini nanti akan kita lengkapi, selain internet juga kita lengkapi juga dengan related term yang lainnya seperti use for, borrow term, sama related term dan narrow term. Jadi ulangi langkah pertama sampai dengan keempat untuk memasukkan atau melengkapi konsep lainnya ke dalam perangkat lunak Slims Acacia. Jadi kalau kita bangun dari awal pada proses penerjemahan ini, nanti di sini terjemahan bahasa alamiah cross reference, karena kita sudah memasukkan kosakata yang sudah terkendali ke dalam cross reference dan membentuk cross hubungannya saling rujuk. Nanti kita ke depan tidak perlu lagi menggunakan DTS yang tercetak seperti ini atau yang ada di PDF, tapi karena kita sudah memasukkan itu ke dalam database Slims. Jadi kita tinggal pilih caranya ke depan ketika kita menginput koleksi baru. Di sini kita klik contohnya bibliografi dan tambah bibliografi baru. Ini kita masukkan koleksi yang tadi. Lalu kita masukkan nomor kelas. Nah, ketika di input subjek, kita akan ketemu jendela seperti ini. Kita
ketik web, oh tadi kan konsep yang ketemu dari buku ini adalah website. Kita mungkin langsung ketik web gitu, tapi ternyata karena di awal kita sudah memasukkan eh, hubungan-hubungan antar subjek ke dalam eh, database LIMS, jadi sini kita tahu ketika kita mau pakai website, ternyata oh website use internet, berarti kita pilih internet, kita tidak gunakan website gitu. Ini dari sini pun akan kelihatan oh internet itu use for website, jadi digunakan untuk website, digunakan untuk blog, digunakan untuk dunia cyber dunia, weblog, dan dia hubungan browsernya itu atau hubungan yang lebih luasnya itu jaringan informasi, jaringan komputer, dan sibernetika. Nah ini kalau sudah kita input semua ke dalam uh, master file tadi, enak kita tinggal pilih-pilih aja. Jadi nanti koleksi yang kita olah, yang konsepnya website itu tidak tercecer ke subjek-subjek yang berbeda. Nah, tidak akan hasilnya seperti ini. Ketika kita pilih subjeknya internet, classification-nya juga akan jadi seperti ini. Dia sudah ada nomor kelas dan subjeknya. Kita tinggal lengkapi call number-nya. Nah, tentunya kalau kita masukin satu buku DTS ya, daftar tajuk subjek, ke dalam master file kan, wah itu PR sekali. Ada banyak sekali konsep atau subjek yang perlu kita masukkan gitu. Ini akan banyak waktu. Nah, makanya di sini ada sebuah gerakan yang tadi diinisiasi sama Ido, Aris Agung Widodo dan saya. Ini untuk membangun bahasa indeks secara bersama-sama. Jadi kita bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng pindahin yang ada di PDF, DTS itu ke database. Nanti ini kita bisa share ke semuanya dan mereka bisa menggunakan. Tinggal ekspor impor, gunakan. Nah, gerakan ini bersifat sukarela, jadi teman-teman bisa masuk ke vocabulary.slimjakarta.id, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Do. Dan ini untuk ikutan berpartisipasi, teman-teman bisa juga register dulu di web tersebut. Nanti kita bisa bersama-sama membangun. Mungkin dari saya sih itu. Nah, berikutnya tentang ini vocabulary.slimweb.jakarta. Ini Ido udah siap, Dok? Siap. Alhamdulillah. Ini komputer saya sepertinya Lola, jadi saya lempar ke Ido langsung aja. Oke, saya stop share screen dulu. Oke, nanti bisa teman-teman lihat seperti apa vocabulary yang sudah ada sekarang berapa. Oke, silakan. Saya share screen dulu sebentar. Kita oper ke Ido. Wah, lama juga saya presentasi ya, Do ya. sorry. Mana ya? Kelihatan nggak? Oke. Oke. Jadi di sini sebenarnya ini udah gerakan dari sudah lama ya.
waktu itu tahun berapa ya, 14 ya. 2014 ya. Yang di Perpustakaan Visip UI kita ngobrol itu. Jadi kita ingin sesuai dengan tadi disampaikan Danang, apa itu vocabulary control, kemudian bagaimana kita menggunakannya. Akhirnya kita kepikiran bahwa dulu itu Perpustakaan Nasional belum memiliki daftar tajuk subjek yang online. Mereka baru memiliki PDF. Yang mana kalau kita mau nyari bisa aja dengan kata kunci tajuk subjek Perpustakaan Nasional. Nah, ini. Ini daftar tajuk subjek perpustakaan. Nah, untuk menggunakan ini, waktu itu kita merasa kesulitan sih. Dalam artian karena kita kalaupun menggunakan PDF-nya, kita harus mencari satu persatu, kemudian dan kurang praktis. Akhirnya waktu itu kita mencoba, kebetulan saya bisa programming. Dari situ kita memiliki ide, udah kita bikin aja, mindahin nih dari PDF ini ke dalam bentuk yang mudah dicari, mudah digunakan, dan mudah digunakan dan diimplementasikan di dalam SLIM. Akhirnya terbentuklah vocabulary control versi website ini. Ini bisa diakses di sini alamatnya. vocabulary.slimjakarta.web.id. Jadi di situ nanti kita bisa mencari subjek apa aja. Misal ini belum secara langsung digunakan di dalam SLIM ya. Dalam artian kita mencarinya ke dalam website. Misal tadi kita ingin mencari website, ternyata belum ada, belum di-input. Karena kita input ini tuh secara gotong royong. Waktu itu SLIM Jakarta yang menginisiasi ini. Saat ini baru tersedia 4.170 subjek dengan subjek yang sudah terrelasi kurang lebih 3.774. Maaf, ini relasinya, dalam arti satu subjek itu memiliki beberapa relasi dan subjeknya yang sudah terrelasi itu kurang lebih 2.200. Nah, subjek yang sudah diinput di sini belum semuanya ya, baru waktu itu kita bagi ada beberapa anggota komunitas dan kita bagi per abjad, jadi ada beberapa abjad yang memang belum terinput sama sekali. Kalau kita melihat di sini ada contohnya. Nah, seperti ini misal istilah sempitnya apa, pokoknya apa ya, relasinya itu langsung terlihat. Jadi misal di sini ada layanan informasi, nah seperti ini. Gunakan untuk pusat informasi, penyedia layanan informasi, istilah luasnya ada informasi, ilmu informasi, kecil. Kemudian istilah sempitnya ada arsip dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu membuka PDF dari Perpustakaan Nasional. Kita tinggal merujuk ke website vocabulary SLIM Jakarta, kita bisa memanfaatkan ini. Dan ini diinisiasi sebelum ada
web tajuk subjek online milik Perpustakaan Nasional. Oke. Nah, kami berharap teman-teman komunitas ikut berkontribusi dalam mengembangkan atau menginputkan konten yang diperlukan, yaitu subjek ini. Dengan cara nanti bisa masuk di sini, kemudian pilih register. Ini teman-teman bisa register. Nah, di sini nanti akan diverifikasi oleh admin apakah diperbolehkan untuk menambahkan konten atau enggak. Dan bocoran dari panitia bahwa yang nanti akan mendapatkan sertifikat adalah yang sudah register ke dalam vocabulary control ini, gitu ya. Nah, ini halaman register, nanti silakan login. Nah, kembali lagi dulu ke sini. Ini terkait dengan gerakan yang kita inisiasi. Nah, seperti tadi disebutkan oleh Danang, dengan gerakan ini nanti kita bisa mendapatkan, kan tadi kita sudah dilihatkan oleh Danang kalau kita mau input, jadi bisa aja sih kita input sendiri. Silahkan login ke Slim, ini Slim 9, jadi mulai Slim 8 dan seterusnya juga ada fitur kosakata terkendali di dalam Slim. Nah, kalau di Slim 9 di sini nanti ada daftar terkendali, ini master file. Kita bisa input satu-satu. Misalnya saya contohkan di sini ada arsip. Kita tambah subjek baru arsip. Oke, saya simpan. Nah, saat disimpan kita bisa menambahkan pengendali kosakatanya. Nah, ini hubungan antar subjeknya. Kita bisa menambahkan di sini. Kita lihat bahwa arsip memiliki istilah luas, layanan, informasi. Istilah luas, bottom. Nah, walaupun di sini tidak ditemukan, nanti otomatis akan ditambahkan. Oke. Nah, di sini sudah ada relasinya. Nah, kalau kita berjalan sendiri, kita pasti akan kewalahan sih, karena ya ini cukup banyak. Oke. Ada istilah luasnya lagi. Oke, kalau sudah diperbarui. Penggunaannya itu saat kita di bibliografi, saat menambahkan atau mengedit data bibliografi di bagian subjek. Nanti misal subjeknya itu kita nyari arsip. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa bottom-nya istilah luasnya itu layanan informasi,
atau tentu kembali informasi seperti yang tadi dicontoh dijelaskan sama Danang. Nah, jika kita input satu-satu bisa, tapi alangkah baiknya kita bekerja secara gotong royong, kita input DTS yang ada. Nah, nanti kita bisa gunakan ini secara bersama-sama. Jadi ini nanti bisa diekspor, kemudian nanti tinggal ditambahkan ke dalam Slim. Jadi kita tidak perlu repot menginputnya satu-satu. Sudah ada sekian topik, jadi kita ini bisa di-share ke komunitas. Dan yang belum cukup banyak sih sebenarnya di sini. Seperti itu. Itu sih, Nang. Mic-mu mati, Nang, mic-mu. Oh iya, maaf. Coba topik dok di vocabulary control ya. Dari yang DTS. Halo. Kita acuannya DTS Perpusnas ya. Memang saat ini kita fokusnya ke DTS Perpusnas. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan daftar tajuk subjek yang lain. Kita juga ada rencana tidak hanya data tajuk subjek, tapi kita juga nantinya akan merambah ke data tajuk pengarang. Karena ternyata saya juga baru tahu, dikasih tahu Danang, daftar tajuk itu cukup banyak ya, Nang ya? Iya, ada tajuk subjek, ada nama, badan, geografi, itu. Cuman itu nanti masuknya mereka mungkin koneksinya ke file master file yang nama, bukan master file yang di Slims yang ada di subjek. Oke, nanti kalau kita mau input di vocabulary, setelah login, kita tambah topik. Di sini saya mau contohkan, saya mau input ini ya, yang administrasi perpustakaan. Ini. Tambah topik. Kemudian kita copy ini. Nah, biasanya sih ada klasifikasinya, kalau memang ada bisa dimasukkan, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Oke. Kemudian ini adalah topik, nanti bisa disesuaikan sih. Ini hampir sama feel-nya sesuai dengan yang ada di Slim, jadi ini memudahkan kita dalam penginputan, juga memudahkan kita untuk menggunakan kembali. Oke, kita simpan. Iya, error. Itu sudah ada kayak sebelumnya dok. Coba di search deh. Oh, udah ada ya? Oh iya. Ya. Oh iya. Nah. Abjad kayaknya sudah hampir semuanya beres. Oh, belum, mana Nang? Sudah lengkap malah. Di nyari yang belum ada, yang di tengah. Monogram. Monumen tuh. Ya dulu. Nah, ini. Monumen.
monumen belum ada. Oke, kita tambah topik monumen. Oke, kita lihat. Nah, kemudian di sini ada scoop. Scoop itu mana ya tadi? Nah, ini contohnya. Monumen alam. Ini adalah scoop-nya. Jadi, apa namanya? Scoop itu apa, Nang? Coba dijelaskan, Nang. Scoop itu untuk tadi penjelas cakupan. Jadi yang diciri-ciri apa bahasa indeks itu yang saya presentasi tadi ya untuk memperjelas aja ininya tentang apa gitu. Jadi tadi di nomor ciri-ciri yang nomor 4 kalau nggak salah yang saya presentasikan. Oke. Jadi ruang lingkup istilah dari tajuk itu apa gitu. Nanti kalau memang di DTS-nya ada scoop-nya, penjelasnya nanti dimasukkan di dalam scoop ini. Oke, kalau nggak ada kosongnya aja. Kemudian kita tambah relasi baru. Monumen. Di sini ada nama monumen. Lihat juga. Ada relasi. See also. Subject. Nah, ini udah ada. Nambah lagi. Tujuh. Kemudian monumen nasional. Dan seterusnya. Oke, kemudian lanjut gunakan untuk monumen peringatan. Ada relasi baru, gunakan untuk monumen peringatan. Istilah luas. Arsitektur. Oke, sudah terrelasi berarti. Monumen alam, istilah khusus. Istilah khusus. Kalau error berarti sudah ditambahkan sih. Dan sudah terrelasi berarti. Ini istilah khusus. Oke. Istilah terkait. Oke. Jadi sebenarnya ada dua kerjaan, Dok, ya. Yang pertama itu adalah konten, isi-isi dari tajuk-tajuk atau konsep-konsep yang akan kita masukkan ke dalam website ini. Nah, kita juga lagi membangun pintu gerbangnya, gitu. Jadi yang satu sisi harus bangun isinya, terus kami juga lagi bangun pintu gerbangnya, Do, ya istilahnya. Jadi itu nanti teman-teman ini manfaatnya jadi untuk apa gitu. Nanti kalau kontennya itu sudah oke dan gerbangnya sudah jadi, teman-teman itu sudah tinggal
ekspor impor, sudah tinggal pakai aja gitu, tinggal koneksi langsung bisa pakai gitu ke dalam Slims Bapak Ibu teman-teman yang menggunakan ada jaringan internetnya gitu. Jadi kedepannya seperti itu. Jadi kita lagi bangun keduanya, konten yang akan nantinya di share ke seluruh pengguna mungkin tidak hanya Slims aja, selama dia protokolnya sama gitu, itu bisa menggunakan gitu. Dan juga nanti ketika gerbangnya sudah jadi tinggal dikoneksi saja gitu sih. Namun memang untuk ngejar kontennya saja ini cukup berat gitu. Jadi ada dua kerjaan berat. Yang pertama kontennya, kemudian nanti jadi konten kita minta bantuan banyak orang, tapi untuk gerbangnya memang ini perlu keahlian khusus karena kita perlu coding dan segala macam. Seperti itu sih. Kalau mungkin teman-teman uh, mikir ininya, terus uh, relasinya apa nih antara vocabulary.slipsjakarta.web.id dengan Slims yang Bapak Ibu atau teman-teman gunakan gitu. Ada yang tambahin lagi nggak, Dok? Udah sih, itu sih. Saya sampaikan semua yang jelas apa namanya, tanpa dukungan komunitas ya ini juga nggak bakalan jalan sih. Karena memang masalah konten itu butuh apa ya, istilahnya kalau kita berjalan sendiri input 4.000 itu juga cukup melelahkan kan. Tapi kalau dengan dukungan komunitas ya seorang cuma input 10 aja itu kan sudah apa memudahkan dan meringankan beban kita sendiri dan teman-teman seperti itu. Jadi kami berharap bahwa teman-teman bisa ikut andil dalam menginput konten. Nantinya kami dari saya sendiri secara pribadi dan komunitas pengembang Slim nanti mengakomodir yang disebutkan Danang, yaitu gerbangnya atau bagaimana cara kita memanfaatkan subjek ini ke dalam Slim. Seperti itu sih. Ya, kalau misalnya satu orang dia input 10 aja dan itu terpakai gitu oleh orang lain, ya insya Allah jadi amal jariah lah. Jadi kalau makin banyak masukin juga ya bisa tanya Mas, akan terpakai untuk orang lain, juga bermanfaat untuk orang lain yang akan lebih banyak lagi. Seperti itu. Gimana kita bisa tanya Mas, ke moderator dulu mungkin, Naji. Monitor Naji. Terima kasih Mas Danang dan Mas Ido. Suara saya udah nggak ada ini lagi ya, bising-bising. Udah ganti ke komputer kayaknya. Saya dari HP ini. Jadi ada 2 akun yang masuk room ini. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan beberapa oleh teman-teman. Kita bisa masuk ke sesi selanjutnya nih, Mas Ido, Mas Danang, ke sesi tanya jawab. Masuk aja. Oh, boleh. Tadi sesuai ini kita tata tertib di Sinau ini, bagi yang punya pertanyaan mungkin bisa di room chat diutarakan pertanyaannya. Siapa dulu yang menjawab, siapa dulu yang bertanya, nanti akan ada tim yang menyeleksi yang berhak untuk dijawab pertanyaannya oleh 2 pemateri pada siang hari ini maksud saya. Sambil saya izin ini ya Mas, nampilin slideshow untuk profil pembicara kita. Barangkali ada teman-teman yang masih ingin bertanya secara personal, bisa menghubungi langsung ke narasumber yang bersangkutan. Oke, boleh teman-teman mungkin yang mau nanya silahkan
ketik aja tanya di room chat. Nah, ini ada profil dari pembicara kita. Bagi yang ingin bertanya secara langsung mungkin bisa menghubunginya. Ada di LinkedIn, ada via WhatsApp dan sebagainya. Oke, ada satu penanya ini. Sudah masuk sesi tanya jawab ya sekarang. Silahkan kita buka pertama mungkin 2 termin ya untuk 3 orang penanya dulu nih. Kalau nanti waktunya masih cukup, ada termin kedua. Jadi kalau sudah melebihi waktu, mungkin kita hanya buka 1 termin saja, bisa dilanjutkan dengan komunikasi secara berkelanjutan nanti dengan komunitas maupun dengan narasumber. Di kolom chat ada pertanyaan nih, Ji. Oh, apa tuh? Dari Mentari Intercultural School Jakarta. Dia baru nanya gitu doang ya? Boleh saya bertanya? Ada yang dibacain apa ini nih? Mau nyampaikan langsung mungkin orangnya ada. Kalau mau enaknya mungkin diketik juga boleh sih, biar ke boleh tanya report langsung nanti sama buat saya dari Mentari, Mas. oh boleh deh secara verbal ya. Kalau Mas, ketik secara lama, verbal Mas. gitu. Langsung aja banyak izin ya. boleh mari. Oke, perkenalkan saya Henry dari Sekolah Mentari Jakarta. Mas Danang kenal dengan saya, masih ingat? Mas Ido, salam Masih dong, kenal. Pak. Iya, salam kenal. ini kan kita bicara tentang pangkalan data tajuk subjek ya. Kalau seandainya di SLIM-nya itu sendiri, emang sudah ada ya fasilitas untuk tajuk subjek seperti itu? Pangkalannya, apa namanya, hierarkinya. Udah dibangun belum? Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pangkalan data yang Mas Ido bikin itu kalau versinya bahasa Indonesia, kalau di-convert ke dalam bahasa Inggris, memungkinkan enggak ya? Itu dulu aja sementara, terima kasih. Ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa saya share screen aja deh. Langsung dijawab ya Mas, atau mau tunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung aja. Oh, langsung boleh sambil yang lain mempersiapkan. Silahkan. Biar enak. Ini. Nah, ada pertanyaan dari Obi. Nanti mungkin Obi mau disampaikan juga. Ya, betul, ada Wia. Lalu ada pertanyaan dari siapa lagi? Oh, itu aja. Mungkin sambil nunggu jawaban Ido. Boleh sambil dijawab dulu Pak. Ya, udah ada Pak. Jadi saat kita menambahkan subjek nih di sini, misal tadi kan sudah dicontohkan. Kemudian, nah ini ada hierarkinya. Misal subjek arsip hubungannya kemana aja sih? Ini ada kelayanan informasi, dan temu kembali informasi, dan seterusnya. Jadi apa yang kita bangun di vocabulary control itu ya memang sebenarnya mengacu ke dalam fitur yang memang sudah ada di slide-nya. Nah, kalau kita menggunakannya di mana, waktu kita menginput bibliografi, seperti ini, di bagian subjek. Nah, melihat misal tadi dicontohkan website. Nah, kita baru mengetik website, maka kalau sudah ada relasinya akan langsung diarahkan. Di sini kata kunciku yaitu use, gunakan internet. Jadi kita pilihnya internet, jangan website seperti itu. Jika belum ada relasinya atau belum ada kata kunci relasinya, berarti kita memang di SLIM-nya belum diinputkan database-nya. Makanya kita bangun database-nya terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan apakah bisa di-convert ke bahasa Inggris, ya bisa aja asal ada yang meng-convert-nya seperti itu. Karena ini masalah konten, kalau secara automatically terjemahkan ke bahasa Inggris, saya rasa
cukup susah. Cara Jadi membangun fitur database-nya itu gimana Mas di Slim ya Mas? Kalau masih kosong? Kalau masih kosong bisa menambahkan di master file. Ya. Kalau bahasa Inggris ya, saya coba ke bahasa Inggris. Kalau memang interface-nya bahasa Inggris. master file di submenu subject. Submenu subject. Ya. Jadi fitur ini sudah ada dari Slims Acacia Slims 8. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan Slims versi agak lama mungkin nggak ketemu fitur ini. Oke. Jadi kalau mau akses di master file, Subject. lalu submenu subject. Itu untuk menambahkan tadi relasi-relasi dan subjeknya. Dan untuk menggunakannya, ya penggunanya saat kita menginput bibliografi di field bagian subjek. Seperti itu. Kalau untuk di-convert bisa sih Pak. Di-convert bisa, tetapi sebenarnya kalau yang berbahasa Inggris dia nggak pakai DTS Perpusnas, tapi ada search list subject heading. Nah itu akan beda lagi. Jadi kalau ketika kita menginput atau menggunakan daftar tajuk subjek, kita gunakan pilih salah satu sih sebenarnya. Apa mau pakai DTS atau search list subject heading, seperti itu. Jangan dicampur, karena nanti ketika dicampur juga ya tujuan dari DTS ini sendiri jadi nggak tercapai. Gitu. Jadi kalau memang di perpustakaan kita berstandar internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai acuannya, maka gunakanlah pengisian subjek itu menggunakan search list subject heading misalnya. Jadi tidak menggunakan DTS Perpusnas, tidak menggunakan DTS UI atau daftar tajuk subjek lain yang berbahasa Indonesia. Jadi pilih salah satu sih. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Mas penjelasan dan pencerahannya Mas. Oke. Pertanyaan pertama sudah terjawab ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Atau mungkin saya mau ambil pertanyaan dari pertanyaan peserta sebelum masuk sesi tanya jawab. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, ini ada pertanyaan dari... Saya bisa tanya, Mas. Halo? Saya mau tanya, Mas. Halo? Ya, dari mana dan... Halo? Nama dan instansi, halo? Dari mana, Pak? Mas? Dari Papua Barat. Oh, Pak Akmal ya. Halo? Monggo Pak. Ya, Akmal. Begini Mas, di sini kan ada, maaf ini saya mau ini yang agak mungkin apa misalnya di sini ada beberapa jenis tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat Papua sebagai tumbuhan obat, tapi beberapa kali saya cari di kamus bahasa Indonesia itu belum ketemu bahasa Indonesianya, namun bahasa Latinnya ada. Misalnya taruhlah misalnya tumbuhan daun gatal misalnya, itu endemik Papua Mas. Kalau setahu saya itu endemik Papua. Saya cari di kamus bahasa Indonesia di mana-mana belum ada bahasa Indonesianya, namun di bahasa Latinnya ada. Kalau bisa tidak kita masukkan ini juga nanti di link yang ditunjukkan ke kita tadi untuk memasukkan data kata-kata baru itu, namun diberikan penjelasan bahwa tumbuhan ini karena itu di daun gatal ini dipakai secara umum di Papua. Namun bahasa Indonesia secara nama aslinya, namanya yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu saya belum ketemu. Saya tanya beberapa orang juga belum ada yang tahu. Itu tidak masukkan. Terima kasih. Dokter kayak ini ya Do ya. Ya, di kedokteran itu NLM. Apa saya lupa. Jadi daftar tajuk yang sesuai dengan sesuai dengan ilmunya. Jadi di kedokteran tuh ada sendiri namanya, sebentar saya cari dulu, saya lupa.
MES, kalau nggak salah MES, medical subject. MES. Iya, mes subject ada bantuan jawab dari Pak Fuad. Medical subject heading. Jadi kalau di dunia kedokteran itu ada medical subject. Nah, mungkin kalau itu adalah tumbuhan, bisa jadi ada subject heading yang memang dikhususkan untuk nama-nama tumbuhan gitu, Pak. Jadi sebenarnya waktu kita nginput subjek, saya share screen lagi. Saat kita menggunakan sebuah subjek, itu ada authority file-nya. Karena kita tadi fokusnya ke DTS Perpusnas, berarti ini adalah DTS Perpustakaan Nasional. Nah, kalau memang itu adalah sebuah, misal tadi saya contohkan di kedokteran, misal ada subjek malaria, saya menggunakan menggunakan MES, Medical Subject itu. Nah, nanti jika Bapak memang menemukan tajuk subjek khusus untuk sebuah tanaman, bisa juga misal tanaman mangga atau nama latinnya saya kurang paham. Nah, nanti tinggal authority file-nya itu misal subjek tumbuhan. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya kita bebas menambahkan subjek apapun di SLIM. Dengan catatan kita menentukan authority files-nya. Jadi tidak tercampur antara subjek satu dengan subjek lain. Seperti itu, Pak Akmal. Ya, mau menambahkan, intinya bisa, Pak. Dan justru itulah alasan kita dulu awal kenapa kepikiran bikin fitur ini, ya karena di bidang kedokteran, misalnya ketika mencari penyakit paru-paru basah gitu. Penyakit paru-paru basah kan itu kan istilah kita ya. Kalau di istilah kedokteran kan mungkin ada pneumonia atau apa gitu. Nah, ketika mungkin orang umum nyari paru-paru basah gitu, itu akan ketemu sedikit gitu. Tapi ketika dia cari menggunakan bahasa Latinnya, itu hasilnya akan berbeda. Nah, agar temuannya bisa sama-sama banyak, nah inilah di situ maka perlunya fitur ini gitu. Nah, sama kayak Bapak mungkin kita mau input jagung gitu. Jagung itu kan bahasa Sininya, tapi ada nanti kita bikin relative term dan kita tentukan tajuk utamanya itu mau jagung atau bahasa Latinnya. Ya, bahasa Latin jagung, Zea mais. Gitu. Kalau Zea macrus teman kita ya, Do ya. Ya, misalnya Zea mais. Nah, itu nama Latinnya. Nah, itu nanti bisa dihubungkan. Jadi ketika dua-duanya dicari itu hasilnya tetap akurat gitu, Pak. Jadi memang tadi kalau jagung bahasa Jawanya apa, Dok? Di sana, Dok? Jagung. Ya. Jagung juga ya. Ya, jagung juga ya. Mungkin ada bahasa daerah lain. Nah, itu bisa dimasukkan ke tadi ke relative term gunakan untuk atau gunakan. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya lebih ke teknis membuat DTS atau thesaurus gitu. Jadi itu lebih ke teknis gimana membangun sebuah thesaurus. Kalau memang tadi kalau ternyata kita daftarnya belum ada nih, Pak ini belum menemukan, itu di bahasa Indonesia nggak ada gitu. Nah, itu nanti kita justru bangun dari sini. Jadi kita bangun, ini Zea mais itu jagung gitu. Nanti mungkin bahasa Papuanya lain lagi seperti itu. Itu dimasukin semua ke situ dan diberikan hubungannya gitu. Ini kata lain dari Zea mais, kata lain dari jagung, kata lain dari ini gitu. Dan lebih luas dari jagung atau broader termnya itu misalnya apa, tanaman berakar serabut gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar hierarkis, kita belajar tentang hubungan yang
sinonim, homonim. Nah, itu nanti dimasukin semua ke situ dengan uh, asas-asas pembentukan thesaurus atau daftar tajuk subjek. Begitu, Pak Akmal. Oke. Terima kasih Mas. Paham. Ya. Alhamdulillah, syukurlah. Sudah ada 2 pertanyaan yang terjawab pada termin pertama ini, teman-teman. Masih ada 1 lagi pertanyaan untuk pertanyaan terakhir di termin pertama ya. Apa mau saya ambil di sini nih, di room chat? Room chat, coba. Room chat ya, gantian ya. Ini ada dari Pak Mus. Izin bertanya. Apakah ada MES versi Indonesia? Mungkin ini bisa dijawab secara singkat lah ya. Ada atau tidak ada? Nggak ada sih Pak Mos. Jadi MES itu yang menerbitkan National Library of Medicine, NLM. Jadi itu ya adanya bahasa Inggris sih. Oh ya. Di tantangan berarti sebenarnya do ya. Mungkin mahasiswa yang perpustakaan bisa bikin thesaurus bidang kesehatan. Bisa kayak gini? Emang kita gambar akunya mau lihat, kelihatan gimana? Ya, sudah tadi dijawab pertanyaan dari Pak Mus oleh Mas Ido. Tapi kita waktu masih tersisa kurang lebih 20 menitan lah ya, sampai jam 12. Mungkin teman-teman, saya akan buka termin kedua nih untuk 3 orang penanya lagi. Atau mau diskusi secara santai, mungkin ada kasus-kasus tertentu di perpustakaan yang berkaitan dengan subjek, vocabulary control dan sebagainya, bisa diutarakan. Ini sambil saya scroll chatnya ya, saya lagi lihat pertanyaan yang mungkin bisa dijawab juga. Oh ya, mungkin saya juga mau izin ini juga nampilin screen untuk link-link yang tadi dibutuhkan oleh teman-teman. Bentar. Link ada pertanyaan dari Rabiatul Adawiyah. Kalau tambah subjek tanpa tahu kelasnya apakah boleh? Tadi lihat dalam screen ada yang tidak ada klasifikasinya. Boleh do ya? Ya boleh. Ya boleh sih. Kalau masih ragu nomor kelasnya berapa, dikosongin dulu nggak apa-apa. Cuman kalau ada ketemu nomor kelasnya, masukin. Dan itu nanti akan mempermudah ketika kita bikin bibliografi, mengisi kolom atau field subjek. Jadi ketika kita search di kolom subjek kan kita ketik biasanya angka ya. Kalau kita langsung ketik kata, misalnya tadi seperti itu internet, dan nanti langsung muncul nomor kelas beserta subjeknya. Itu. Jadi kita punya bisa kayak mindahin DDC juga mungkin ke dalam Slims yang kita pakai. Gitu. Kayak semacam eDDC atau apa. Oke. Terima kasih Mas Danang atas jawabannya. Bagaimana Mbak Obi, sudah terjawab ya? Cukup ringkas penjelasannya dan semoga dapat dimengerti. Nah, ini ada tautan-tautan yang tadi berkaitan dengan materi kita untuk meregister, dan nanti akan ada verifikator yang akan memverifikasi apakah teman-teman yang register diizinkan untuk menginput atau menjadi kontributor pada vocabulary Slims Jakarta ini. Karena ini apa yang kira-kira bisa kita lakukan di saat pandemi seperti ini, ya contoh kecilnya mungkin sumbangsih kita pada dunia vocabulary control ini bisa ibaratnya berpartisipasi lah. Kita memberikan bantuan juga untuk banyak orang ke depannya.
Mungkin ini bisa dilakukan di rumah, dimanapun bisa. Sangat cocok sih untuk mengisi kegiatan stay at home. Ya, nggak? Nah ini ada linknya, mungkin bisa di screenshot oleh teman-teman. Nanti tinggal eksekusi saja. Langkah-langkahnya pun tidak jauh sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Ido. Terus mungkin kembali saya ingatkan ada absen juga nih terakhir. Nanti ketika teman-teman sebelum meninggalkan room ini atau sesudah meninggalkan bisa absen dulu agar kita tahu bahwa peserta mengikuti dari awal sampai akhir. Di samping kita juga tetap memantau siapa yang sudah meregisterkan dirinya di vocabulary control SLIMS Jakarta tadi. Begitu ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Silahkan di screenshot dan juga nanti silahkan kunjungi saat ada waktu luang berpartisipasi untuk kemaslahatan dunia perpustakaan. Seperti itu. Keren lagi. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman lain tadi. Pertanyaan sesi termin kedua. Yang pertama sudah dijawab dari Robiatul Adawiyah. Ada pertanyaan. Saya scroll lagi chat. Oke, untuk materi mungkin nanti bisa di-share di website komunitas SLIMS Jakarta ya, Ci. Boleh. Ya, pasti akan di-share. Nanti juga ini sudah di-record ya, kegiatan kita pada pagi hari ini sudah di-record. Nanti tim media sosial akan menguploadnya ke YouTube-nya SLIMS Jakarta. Cari aja di YouTube ada kok, sudah buat akunnya kita, komunitas SLIMS Jakarta. Nanti bisa bagi teman-teman yang mungkin tadi ada miss sedikit atau mungkin agak kelewat, tidak sempat ngikutin dari awal, boleh dicek lagi videonya di YouTube SLIMS Jakarta. Oke, Ji, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin Sudah kita ini aja. Oke lah ya. Siap. Baik teman-teman, sudah sampai kita di penghujung acara. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pada siang hari ini bisa kita lewati dengan baik. Semoga transfer knowledge-nya sampai ya ke teman-teman. Dan juga di saat seperti ini kontribusi kita bisa lebih terasa kepada dunia perpustakaan ini. Salah satunya dengan menjadi partisipan dalam menginput tajuk subjek dan tajuk yang lain. Interupsi ya? sebentar, Ci. Kenapa? Interupsi sebentar. Oh boleh tuh Mas Ido, dapat. Foto bareng dong, Mas Arif biasanya bisa tuh. Oh gitu, foto bareng. Dari Mas Arif nih, kameramen ya? Oke, semuanya mungkin bisa nyalain kamera. Nyalain on kameranya. Tempatnya lagi ada masalah guys. Oh gitu. Coba Pak Ibnu, Google Grid View-nya bermasalah nggak Pak? Mas Ibnu, apakah ada di tempat Mas Ibnu? Pak Ibnu, monitor Pak Ibnu. Cek. Di tempat saya jadi begini guys. Oh. Ya. Ada yang PC-nya nggak ada webcam, oke nggak masalah. Yang penting namanya kelihatan. Oh kayak gini. Waduh. Jadi begini. Padahal lurus semua. Jadi nggak bisa ngambil foto dengan baik ini. Oke, panjang gitu. Ini sudah ada yang on kamera ya. Menarik.
ada yang share screen nih. Oke. Ada lagi yang bisa, ini mungkin gridnya sampai semua kelihatan 63 view. Yudo, apakah bisa didokumentasikan Yudo? Sebelum kita tutup, minimal ada kelihatan peserta-peserta yang luar biasa ini. Untuk konten sama Mas Bayu sama seperti Mas Kemanjar ke bawah. Oh begitu, siap. Saya ada sini, cuman nggak dapat semua. Baik. Coba dulu. Oke, udah screenshot. Nanti diupload ke web ya, ke web Slims Jakarta. Yang beruntung mungkin fotonya kelihatan full. Oh ya, jangan lupa untuk konfirmasi absen kehadirannya teman-teman. Ini sudah diingatkan di grup chat. Tinggal klik aja link yang sudah ada tuh. Tinggal diklik, isi nama, instansi, dan nomor HP dan sebagainya. Untuk agar kita bisa memantau peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir. Tadi juga sudah saya tampilkan slideshow profil dari pembicara kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi yang bersangkutan ataupun bisa langsung ke sosial media dari komunitas Slims Jakarta. Ada di Instagram, yang cukup aktif di Instagram sih. Oke teman-teman ya, sudah cukup saya rasa. Lagi mungkin dari ketua ada yang ingin disampaikan sebelum saya benar-benar menutup acara ini. Dari ketua komunitas Slims Jakarta yang tadi sempat tidak hadir. Oh, suaranya putus-putus ya, maaf. Kalau begitu akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga setelah ini kegiatan kita tidak hanya berhenti pada hari ini, akan terus berlanjut, dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali berkumpul dan bertatap muka, dan transfer knowledge-nya tentu saja lebih matang lah ya. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Danang, Mas Ido. Terima kasih Obi. Ya, jaga kesehatan teman-teman.